Halo semuanya, selamat pagi saya ucapkan dari kota Bandung. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Bandung dan pada perjalanan kali ini saya akan menuju ke kota Surabaya naik kereta api lewat jalur utara, yaitu kereta api Harina. Nah, sebelumnya saya udah pernah naik kereta api Harina dari Surabaya ke Bandung di kelas eksekutif dan pada perjalanan kali ini saya akan menjajal naik kereta kelas premiumnya. Gimana untuk perjalanan naik kereta api Harina pagi dari Bandung ke Surabaya kali ini? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Seperti ini ya untuk kondisi suasana di stasiun Bandung Pintu Utara pada hari ini. Dan stasiun utara dikhususkan untuk penumpang kereta api jarak jauh serta kereta feeder KCIC. Nah, kalau teman-teman mau naik kereta lokal harus dari stasiun selatan, nggak bisa di stasiun ini. Dari fasilitas sebenarnya udah lengkap ya. Di area dalam tuh banyak sekali tenan makanan, penjual oleh-oleh. Terus kalau loket serta customer service ada di bagian sebelah sini teman-teman. Di samping loket ada juga ATM. Nggak perlu repot antri kalau teman-teman menggunakan fitur face recognition. Apabila sudah registrasi tinggal scan wajah aja. Ada satu yang baru di stasiun Bandung, yaitu ruang tunggunya kini menggunakan kursi yang lebih nyaman ya teman-teman. Kursinya ini lumayan empuk tuh. Terus ada juga colokan listrik di bawah. Mantap sih. Lumayan nyaman untuk teman-teman menunggu kedatangan atau keberangkatan kereta ya. Pindah peron di stasiun Bandung ini lewat akses Skybridge. Jadi buat teman-teman yang mau berangkat dari stasiun Bandung, jangan terlalu mepet ya, karena membutuhkan waktu untuk pindah jalurnya ini. Kereta api Harina tersedia di jalur nomor 2 ya teman-teman. Yang ada di jalur 2 kereta api Harina dari Bandung tujuan ke Surabaya Pasar Turi. Kalau yang di jalur 5 itu adalah kereta api Malabar dari stasiun Bandung tujuan ke stasiun Malang. Jadwal keberangkatannya hanya selisih 5 menit ya. Jam 9.30 dan kalau Harina jam 9.35 menit. Bagi kalian yang ingin mendukung channel saya untuk terus berkembang, kalian bisa ikuti fitur membership ya. Kalian akan mendapatkan keuntungan seperti lencana khusus di samping nama kalian yang berupa gambar ketika berkomentar, dan kalian juga bisa mengakses konten-konten saya yang eksklusif. Nah, bagi kalian yang ingin mengikuti membership, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Untuk susunan rangkaian kereta api Harina pada hari ini, dimulai paling depan nanti ada lokomotif. Di belakang lokomotif ada kereta premium 1, 2, 3, 4. Di belakang premium 4 ada kereta makan, dan di belakang kereta makan ada kereta eksekutif 1, 2, 3, 4. Dan yang paling belakang kereta pembangkit. Sekarang ini saya akan duduk di kereta premium 1 di bagian paling depan apabila keberangkatan dari Bandung ya. Yuk kita masuk ke dalam kereta. Saya duduk di kursi nomor 18 Alfa. Nah, di sini.
Perjalanan naik kereta api Harina hari ini, saya naik di Premium 1 ya, dan mendapatkan armada dengan kode sarana K3 01908 SDT. K3 adalah kode sarana untuk kereta kelas ekonomi, 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif, 19 tahun pertama dinas di 2019, 08 nomor absennya, dan SDT adalah kepemilikan di Depo Sidotopo. Sidotopo ada di Surabaya ya teman-teman. ACTS merupakan tegangan dari pembangkit kerangkaian, BK adalah berat kosong 38.500 kg atau 38,5 ton, dan MD adalah mulai dinas di tanggal 11 bulan 2 2019. Nah, rangkaian kereta api Harina Pagi dari Bandung ke Surabaya memiliki jadwal rolling rangkaian dengan kereta api Mutiara Selatan. Jadi untuk rangkaian ini akan ditarik menuju ke arah Surabaya. Terus besok akan jadi Harina Pagi dari Surabaya ke Bandung. Setibanya di Bandung, besok akan menjadi kereta api Mutiara Selatan, relasi Bandung-Surabaya Gubeng. Di atas ini terdapat sebuah kode trademark. F menandakan bahwa sarana rangkaian ini dapat dipacu sampai dengan kecepatan 120 km per jam, 45 berat maksimal 45 ton, dan 10 adalah tipe bugi atau roda K10. Kereta api Harina Pagi saat ini sudah bisa melaju di kecepatan maksimal 120 ya teman-teman. Sambungan pada kereta Harina masih menggunakan karet rubber. Ini sambungan yang umum untuk kereta di Indonesia. Nah, kalau sambungan utamanya ada kopler juga di sana. Terus ada rantai yang gede untuk pengaman tambahan, ada selang untuk angin dari lokomotif ke seluruh rangkaian kereta untuk pengereman ya. Terus ada juga di sini kabel-kabel untuk sistem kelistrikan dari pembangkit ke seluruh rangkaian kereta. Dan rangkaian ini diproduksi oleh PT Inka Madiun, produk Indonesia ya. Ini nih, lokomotif dari kereta api Harina bakal dipasang ya teman-teman. Proses pemasangan lokomotif itu dipandu oleh juru langsir. Lokomotif kereta api Harina pada hari ini adalah CC 206 1345 Depo Induk SDT. Nah, untuk C sendiri merupakan lokomotif yang memiliki 3 ganda roda berpenggerak. Jadi ada 3 ganda di depan dan juga di belakang. 206 adalah lokomotif yang memiliki 2 kabin ruangan. Dapat dioperasikan di salah satu kabin oleh Pak Masinis dan juga 13 tahun pertama dinas di 2013 serta 45 merupakan nomor absennya yang ke-45. Depo Induk SDT, rumah lokomotif ini di Sidotopo. Sekarang ini saya mau cerita dulu seputar kereta api Harina yang saya dapatkan informasinya dari internet. Nah, untuk nama dari Harina diambil dari salah satu mitologi, yaitu seekor kijang yang cepat dan juga lincah. Untuk kereta ini mulai dioperasikan pada tanggal 20 Mei tahun 2003 dan melayani rute perjalanan dari stasiun Bandung menuju ke stasiun Semarang Tawang via jalur utara. Kereta ini juga memiliki pendahulu, yaitu kereta api Mahesa yang beroperasi di tahun 1998 hingga tahun 2000-an dengan rute Bandung-Semarang via jalur selatan. Nah, kereta api Harina pada tanggal 1 Maret 2013 secara resmi diperpanjang hingga ke stasiun Surabaya Pasar Turi, sehingga saat ini kereta api Harina melayani rute perjalanan dari kota Bandung menuju ke kota Surabaya via jalur lintas utara. Dengan rute perjalanannya nanti lewat ke Purwakarta, Cikampek, Cirebon, Semarang, sampai dengan ke stasiun Surabaya Pasar Turi. Perjalanan kereta api Harina
terdapat dua kelas layanan yang terdiri dari kereta kelas eksekutif dan juga kereta kelas premium. Saat ini saya akan naik kereta api Harina di kelas premium dengan kisaran harga tiket mulai dari Rp340.000 sampai dengan Rp370.000-an. Lalu ada juga kereta kelas eksekutif dengan harga tiket di kisaran Rp580.000 sampai dengan Rp650.000-an. Kereta api Harina dijadwalkan nanti akan berangkat dari stasiun Bandung pada pukul 9.35 waktu Indonesia Barat, menempuh perjalanan selama 10 jam lebih 35 menit, dan diperkirakan akan tiba di kota Surabaya, stasiun Pasar Turi, pada jam 20.10 waktu Indonesia Barat. Perjalanan kereta api dari Bandung ke arah Surabaya itu lumayan banyak pilihan ya, seperti ada kereta api Argo Wilis, kereta api Turangga, kereta api Mutiara Selatan, kereta api Pasundan, tapi semuanya lewat jalur selatan. Dan kereta api Harina ini merupakan satu-satunya penghubung Bandung Surabaya via jalur utara ke Semarang, teman-teman. Untuk kereta kelas premium itu setengah kapasitas kursi menghadap arah laju kereta dan setengahnya lagi menghadap mundur ya teman-teman, tidak bisa diprediksi. Sekarang saya di kereta premium 1. Nomor kursi saya dari Bandung ke Cikampek, kursinya menghadap arah laju kereta. Tapi untuk premium 2, 3, 4, ini tuh nomor kursi yang duduk maju dari Bandung Cikampek nomor kecil, sedangkan nomor besarnya hadap mundur ya. Sesuai dengan schedule ya. Kereta api Malabar berangkat dari stasiun Bandung jam 9.30 menit. Okupansi dari kereta api Malabar pagi ini menurut saya salah satu yang sukses untuk kereta baru di GAPK 2025. Sama seperti kereta api Harina juga sih, cuman Malabar itu rata-rata penumpangnya dari Bandung ke Jogja rame. Terus dari Jogja ke arah Malang juga rame teman-teman. Nanti deh kapan-kapan naik Malabar pagi lagi ya. Untuk peta rute perjalanan kereta api Harina diberangkatkan dari stasiun Bandung akan berhenti di stasiun Cimahi, Padalarang, Sasak Saat, Purwakarta, Cikampek, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang Tawang, Ngrombo, Cepu, Bojonegoro, Babat, Lamongan, dan berakhir di stasiun Surabaya Pasar Turi. Seingat saya di Sasak Saat ini hanya untuk silang saja ya teman-teman. Selamat pagi, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di kereta api Harina yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Perjalanan kali ini menempuh waktu 10 jam 35 menit. Selama perjalanan, kita juga akan menikmati keindahan alam dan warisan sejarah PT Kereta Api Indonesia, antara lain terowongan Sasak Saat dan Jembatan Cisoma. Kami ingatkan kita bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap kereta api Indonesia. Di stasiun Bandung juga terdapat depo kereta ya teman-teman, untuk menyimpan sarana kereta api yang sedang tidak digunakan. Pelanggan yang kami hormati, membawa barang-barang yang berbahaya sesuai RID atau Regulation Concerning the International Carrier of Dangerous Goods by Rail, seperti gas, cairan, atau bahan lain. Sesuai jadwal pada pukul 9.35 menit tepat, kereta api Harina sudah diberangkatkan dari stasiun Bandung. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di kota Surabaya, stasiun Pasar Turi dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Sejauh ini di kereta premium 1 udah lumayan ramai sama penumpang, tapi memang ada beberapa kursi yang masih kosong juga teman-teman. Tadi saya cek untuk tiket kereta api Harina di premium 1 masih tersisa sekitar 30 kursi. Ya, saya berdoanya supaya di sebelah kosong sampai Surabaya sih. Kita nikmati perjalanan dengan kereta api Harina karena nanti juga selama di perjalanan bakal lumayan dapat banyak momen. Kereta api Harina juga berhenti di stasiun Cimahi ya teman-teman. Jadi buat kalian yang dari kota Bandung, selain bisa naik di stasiun Bandung, berhenti juga di Cimahi.
dan juga di stasiun Padalarang. Dulunya Cimahi ini adalah kota Bandung, tapi karena penduduknya yang padat, lalu daerahnya mekar ya teman-teman, jadi memiliki pemerintahan tersendiri. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 9:55 kereta api Harina yang saya naiki telah tiba di stasiun Padalarang. Masih masuk di wilayah Bandung ya teman-teman. Dan stasiun Padalarang saat ini tuh adalah salah satu stasiun yang gede banget karena di sini terkoneksi antara stasiun milik KAI yang ada di sana ya, dan juga ada stasiun kereta cepat di atas. Sebagian besar penumpang kereta cepat Wush naik turunnya di stasiun Padalarang ini teman-teman. Yang dulunya stasiun ini terbilang cukup sepi, tapi sekarang asli rame banget. Perjalanan kereta api Harina berhenti di stasiun Padalarang lumayan lama sampai dengan pukul 10:06 karena di sini jadwalnya akan tunggu di silang oleh kereta api Parahyangan relasi Gambir ke Bandung. Sudah berangkat kembali tepat dari Padalarang, dan sebenarnya di Padalarang ini ada dua percabangan jalur. Ada percabangan menuju ke arah Jakarta yang dilewati kereta api Harina, dan juga ada rel di sana teman-teman menuju ke arah Tagogapu sampai dengan ke arah Cianjur. Relnya nyambung ke arah Bogor juga. Tapi untuk jalur menuju Tagogapu saat ini masih belum diaktifkan kembali ya. Padahal udah deket nih dari Padalarang ke Cipatat. Jalur dari Cipatat menuju ke arah Bogor, Jakarta itu tuh udah tersambung dan rel aktif. Nah, relnya ini lewat ke sana ya teman-teman. Tuh. Jalur kereta api dari arah Padalarang menuju ke arah Purwakarta juga menjadi salah satu jalur ekstrim di Indonesia yang masih aktif. Di sini ketinggiannya sekitar 700 mdpl teman-teman. Dan keretanya kalau dari arah Padalarang menuju Purwakarta itu akan menurun. Lalu di jalur ini juga salah satu yang unik menurut saya pribadi, jalurnya melewati banyak lembah, jembatan-jembatan di antara petak Padalarang sampai dengan ke Sasak-Saat. Banyak banget jembatan panjang kayak jembatan Cibisoro, jembatan Cikubang, Cirangrang, dan lain-lain.
Sudah lewat di stasiun Sasak Saat, dan setelah stasiun kita akan melewati terowongan Sasak Saat yang menjadi terowongan kedua terpanjang di Indonesia, sekaligus juga menjadi terowongan terpanjang di Indonesia yang masih aktif. Terowongan ini memiliki panjang 949 meter dan dibangun pada tahun 1902 sampai dengan 1903 kalau nggak salah. We will arrive at Purwakarta Station. If you end your trip at Purwakarta Station, please prepare yourself and check your belongings. Sekarang jam 11:08, kereta api Harina tiba di stasiun Purwakarta, bertemu dengan kereta Parahyangan rangkaian Pandalungan ya. Tiba di Purwakarta awal 8 menit, gila. Parahyangan ini lumayan telat banyak ya teman-teman. Harusnya ketemu itu di Petak Ciganea Sukatani, tapi dia ditahan di Purwakarta. Di stasiun Purwakarta ada beberapa orang ya yang naik kereta api Harina, dan stasiun Purwakarta saat ini sedang tahap renovasi. Kayaknya mau dibangun kanopi teman-teman. Kereta api Harina dijadwalkan berhenti di stasiun Purwakarta dari mulai pukul 11:16 sampai dengan pukul 11:24. Normalnya aja 8 menit, ditambah keretanya awal 8 menit, sehingga akan berhenti di Purwakarta selama 16 menit ke depan. Di stasiun Purwakarta juga, kereta api Harina akan bertemu kereta api Serayu biasanya. Itu pun kalau Serayunya nggak telat teman-teman. Stasiun Purwakarta ini termasuk ke dalam salah satu bangunan heritage karena sudah berdiri sejak zaman Belanda teman-teman. Dari desain bangunannya juga kelihatan banget ya, kayak pintu-pintunya ini nih. Stasiun Purwakarta juga menjadi salah satu tempat penyimpanan sarana kereta yang sudah konservasi atau sudah pensiun. Tuh, banyak kereta-kereta yang ditumpuk. Sekarang ini kereta api Serayu membawa kereta LD ya, atau kereta luar dinas yang tidak dijual tiketnya, hanya kirim saja ke Bandung. Kereta ekonomi New Generation milik Depo Bandung. Sepertinya ini milik kereta anomali teman-teman. Kereta Pasundan ya. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 11:45.
Kereta api Harina yang saya naiki telah tiba di stasiun Cikampek. Di stasiun Cikampek ini, kereta api Harina ada proses memutar haluan lokomotif ya. Yang semula kereta premium 1 ada di jajaran paling depan, setelah dari Cikampek ini akan menjadi paling belakang. Salah satu alasan saya ngambil di premium 1 supaya dari arah Cikampek ke Surabaya bisa back ride teman-teman. Ini nih lokomotifnya mau dilepas terus nanti akan dilangsir ya menuju ke arah sebaliknya. Pemberhentian kereta api Harina di stasiun Cikampek ini mulai pukul 11.45 sampai dengan pukul 12.10. Di sini berhenti normal 25 menit ya teman-teman, dikarenakan proses perpindahan haluan lokomotif itu membutuhkan waktu yang lumayan panjang, sekitar 10-15 menitan. Stasiun Cikampek ini sudah memasuki area Daop 1 Jakarta, dan kereta api Harina tadi dari arah Bandung. Terus di Cikampek juga ada percabangan jalur lain dari arah Jakarta menuju Cirebon ya teman-teman. Wah, di sini pas jam sholat ya. Nah, di stasiun Cikampek juga ada musola. Kalau mau sholat dulu di sana, asalkan cepet-cepet, masih sempet kok. Yang baru masuk ini adalah kereta api Cakrabuana dari stasiun Gambir tujuan ke stasiun Cirebon ya. Nanti kereta api Cakrabuana bakal disusul kereta api Harina di stasiun Haurgelis. Silahkan berangkat dulu, dipur dulu ya. Salah satu yang unik dari stasiun Cikampek ya teman-teman, untuk bangunan utama atau pintu masuknya ada di sebelah sini. Tapi kayaknya lagi ditutup, nggak tahu ya. Sekarang masuknya di mana? Harusnya sih masih di sini. Terus di tengah-tengah ini bangunan utama untuk ruang tunggu penumpang. Di sebelah sana ada rel kan, biasanya digunakan oleh kereta-kereta yang dari arah Cirebon menuju ke arah Jakarta. Kalau kereta di jalur ini digunakan untuk kereta-kereta dari arah Jakarta menuju ke arah Cirebon. Cuman berhenti sebentar Cakrabuana, langsung berangkat lagi dari stasiun Cikampek pukul 12.00 tepat. Nah, Cakrabuana itu bisa dibilang keretanya lumayan ngecer dari Cikampek, berhenti di Pegaden, Haurgelis, Jatibarang, dan lain-lain. Sedangkan Harina itu dari Cikampek bablas langsung ke Cirebon. Lokomotif kereta api Harina saat ini sudah tersambung kembali dan susunan rangkaiannya berubah. Di paling depan ada lokomotif, di belakang lokomotif ada kereta pembangkit, di belakang pembangkit ada kereta eksekutif 4321, di belakang eksekutif 1 ada kereta makan, dan di belakang kereta makan ada kereta premium 4321. Pukul 12.10 tepat ya, kereta api Harina berangkat lagi dari stasiun Cikampek.
Jadi dari Cikampek menuju ke Surabaya nanti bisa lihat view belakang back ride kayak gini teman-teman. Lepas dari stasiun Cikampek, mulai berbelok ya ke arah jalur utara, lintas Cikampek, Cirebon, Semarang, sampai dengan Surabaya Pasar Turi. Tadi keretanya dari jalur arah Bandung di sana. Kurang lebih seperti ini ya untuk kereta api Harina di kelas premium menggunakan armada premium stainless steel generasi pertama. Dari segi desain interior udah bagus, kelihatan simple, elegan, memiliki 80 kapasitas tempat duduk di area kanan dan juga kiri, serta setengah kapasitas menghadap arah laju kereta, setengahnya lagi menghadap mundur. Di atas ini terdapat sebuah rak bagasi untuk nyimpen barang-barang penumpang, ada juga beberapa tayangan ya di atas ini. Lalu ada gantungan untuk nyimpen pakaian dan lain-lain. Ada juga tirai yang bisa dibuka tutup kalau panas. Lalu dari segi legroom kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Legroomnya menurut saya cukup aman, tapi memang ruang gerak kita sedikit terbatas. Namanya juga kereta ekonomi ya. Di sini ada kantong kecil untuk nyimpan barang-barang kecil. Lalu di sini ada meja kecil untuk nyimpen cup, botol, dan lain-lain. Di bawahnya ada 2 buah stop kontak untuk ngecas HP, tablet, beserta laptop. Di bawah sini juga terdapat tuas reclining ya, yang apabila kita tarik ke atas, kursinya ini mundur ke mode rebahan. Jadi namanya juga kereta ekonomi premium, ada kapasitas kursi yang maju dan juga mundur. Tidak bisa diprediksi sama sekali mana nomor kursi yang maju, mana nomor kursi yang mundur ya teman-teman. Apabila kalian memang tidak mau duduk mundur, saya saranin langsung naik kereta kelas eksekutif aja yang udah pasti aman. Kalau kereta ekonomi atau premium kayak gini hoki-hokian ya, dapat kursi maju ya syukur, dapat kursi mundur pun ada harga ada rupa kayak gitu. Fasilitas toilet pada kereta api Harina kelas premium ini ada di satu sisi ruangan saja ya. Yang paling dekat adalah kursi nomor besar nomor 20. Toilet 1 toilet pria dan toilet 2 toilet wanita. Ini yang masih saya heran, toilet dipisah tapi fasilitasnya beda. Toilet wanita itu kloset duduk ya teman-teman. Sedangkan kalau toilet pria kayak gini nih. Dari segi luas, kurang lebih seperti ini, nggak begitu lega. Dan ada cermin dengan ukuran yang cukup besar. Lalu ada juga mini wastafel, airnya mengalir dengan normal. Di sini ada tabung sabun, tempat tisu, tong sampah, kloset jongkok, tombol flush. Di sini juga ada jet shower ya. Airnya mengalir dengan normal. Lalu ada pegangan, gantungan, dan juga pewangi ruangan. Setelah lepas dari stasiun Cikampek, jalurnya bisa dipacu sampai dengan kecepatan 120 km per jam ya. Kereta api Harina udah ngebut banget sekarang, ada di kecepatan 118 km per jam. Berbeda dengan jalur dari arah Bandung menuju ke arah Purwakarta Cikampek, tadi itu jalannya pelan ya, kalau sekarang tuh berasa ngebut banget.
Sekarang waktu menunjukkan pukul 13 lebih 35 menit. Kereta api Harina yang saya naiki baru saja tiba di stasiun Cirebon. Ada awal sekitar 3 menit ya. Nah, kereta api Harina seharusnya tiba 13.38 dan berhenti sampai dengan pukul 13 lebih 44 menit. Di stasiun Cirebon ini ada pergantian kru kereta api Harina, kondekturnya diganti, dan juga biasanya ada pergantian masinis. Stasiun Cirebon ini merupakan stasiun besar untuk pemberhentian kereta-kereta yang notabene kelas tinggi ya. Kereta-kereta full eksekutif dan juga kereta api Argo berhenti di stasiun Cirebon. Dan ada stasiun lain yaitu stasiun Cirebon Perujakan untuk pemberhentian kereta-kereta campuran dan kereta full ekonomi. Letaknya setelah stasiun Cirebon Kejaksan ini ya teman-teman. Lepas dari stasiun Cirebon, ini sudah memasuki jalur lintas utara menuju ke arah Semarang. Penumpangnya masih ramai juga ya teman-teman. Pukul 14 lebih 30 menit ya. Masuk di stasiun Tegal. Awal 2 menit. Wah, ramai banget yang naik kereta Harina dari Tegal. Pemberhentian kereta api Harina secara normal di stasiun Tegal selama 5 menit ya. Dari mulai pukul 14 lebih 32 menit sampai dengan 14 lebih 37 menit. Untuk stasiun Tegal melayani banyak pemberhentian kereta api. Hampir semua kereta di jalur utara berhenti di stasiun ini. Yang melintas langsung hanyalah kereta Argo Bromo Anggrek saja. Di stasiun Tegal ini saya mau bergerak ke kereta makan. Nah, kereta makan ada di depan eksekutif 4 dan juga di belakang eksekutif 1. Pemisah antar kelas ya teman-teman. Di sini ada ruang operator, lalu ada juga fasilitas musola ya. Musola ini bisa digunakan 2 orang dalam satu waktu. Dan ada juga sendal untuk ngambil wudhu. Di sini ruang makannya. Kayak gini ya teman-teman untuk kereta makan di kereta api Harina.
Ada mini pantry untuk prama-prami nyiapin makanan, terus ada kursi satu-satu berhadapan, kursi dua-dua berhadapan juga, ditambah ada dua kursi yang menghadap samping sana. Kapasitas tempat duduknya udah lumayan banyak. Sesuai dengan schedule pukul 14 lebih 37 menit ya, kereta api Harina meninggalkan kembali stasiun Tegal. Sekarang ini saya sudah memesan satu menu makanan ya, yaitu nasi rendang Padang. Ini merupakan menu frozen di kereta makan, harganya Rp44.000. Dan kalau menu frozen, dia pakainya box kayak gini ya teman-teman, plastik, tidak menggunakan bento seperti fresh food. Di dalam satu paketnya kurang lebih seperti ini. Ada nasi, sambal hijau, kentang balado, dan juga rendangnya. Terus ada juga apa sih namanya nih, lalaban ya, biasanya daun singkong gitu. Sekarang saya mau makan siang dulu, walaupun udah lumayan agak kesorean ya teman-teman. Jarang-jarang saya memesan menu frozen, dan sekarang dapatnya nasi rendang Padang karena tadi sisa rendang doang katanya teman-teman. Kalau mau fresh food mesti nunggu keretanya berangkat Semarang, masih lama, udah keburu kelaparan ya. Di sini rendangnya lumayan gede dan positifnya juga empuk, ditambah pakai nasi. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan. Bumbu rendangnya saya suka, rasa asin berasa, terus sedikit manis dan gurih banget. Di sini ada juga kentang balado ya. Kentangnya juga enak dan ada sambal. Ini sambalnya dikit banget. Padahal kan kalau makan nasi Padang sambalnya harus lebih banyak ya teman-teman. Padahal sambalnya mereka tuh enak-enak loh. Sayang banget sambalnya terlalu sedikit kalau buat saya. Agak sedikit aneh tuh dari nasinya ya. Nasi yang udah beku diangetin, agak sedikit keras di bagian atas, tapi di dalamnya masih lumayan pulen. Waktu menunjukkan pukul 15 lebih 15 tepat ya. Kereta api Harina sekarang memasuki stasiun Pekalongan. Pemberhentian kereta api Harina di stasiun Pekalongan ini cuma 3 menit ya, sampai dengan pukul 15 lebih 18 menit. Dan stasiun ini melayani pemberhentian kereta api yang banyak banget, terutama ke arah Jakarta dan juga ke arah Semarang. Cuma Argo Bromo Anggrek aja yang lewat di stasiun ini. Semua kereta api masih berhenti ya teman-teman. Sekarang ini kereta api Harina sudah diberangkatkan dari stasiun Pekalongan ya, dan jalur dari Pekalongan menuju ke arah Semarang itu nanti kita bisa lihat satu pemandangan, yaitu pantai utara Jawa, tepatnya di sebelah kiri dari arah lajunya kereta. Salah satu pertanyaan selain nomor kursi arah maju yang biasa ditanyain sama penonton, gimana sih supaya dapat kursi yang view-nya ke arah pantai? Sejujurnya saya juga nggak tahu. Kalau saya pesen tiket, ya udah pesen aja mau di mana tempat duduknya, dan nanti ketika realita dapat kursi maju, mundur di bagian kiri atau kanan, nggak masalah sih.
hanya pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive. Sekarang jam 16:21, kereta api Harina memasuki stasiun Semarang Tawang. Penumpang yang turun di stasiun Semarang Tawang asli rame banget. Yang naik aja pun rame, teman-teman. Stasiun Semarang Tawang ini menjadi stasiun pemberhentian untuk kereta-kereta yang kelasnya tinggi. Kereta-kereta Argo full eksekutif berhenti di stasiun ini. Dan ada juga stasiun Semarang Poncol untuk kereta full ekonomi dan kereta campuran lainnya. Nah, kereta api Harina ini memiliki tarif khusus dari Semarang ke arah Surabaya. Saya lupa harganya berapa, nanti saya cantumin lewat teks ya teman-teman. Untuk perjalanan kereta api dari arah Semarang ke Jakarta itu banyak banget ya teman-teman. Hampir di tiap jam ada. Ini di jalur 3 ada rangkaian kereta api Argo Muria dari Semarang Tawang tujuan Gambir. Kereta full eksekutif menggunakan armada terbaru ya, New Generation. Sekarang jam 17:10 ya. Kereta api Harina sudah tiba di stasiun Ngrombo. Ini masuk di Kabupaten Grobogan. Nah, di Ngrombo juga ada workshop milik Kemenhub ya, teman-teman. Di sana ada beberapa kereta. Itu ada lokomotif CC300 ya, yang merah. Terus ada juga kereta kedinasan. Nah, yang ini nih. Itu kereta Mahakam kalau nggak salah, entah apa saya lupa. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 18:10 ya. Kereta api Harina yang saya naiki baru saja tiba di stasiun Cepu. Ada beberapa orang yang turun dari kereta premium 4. Nah, untuk pemberhentian di Cepu awal sekitar 2 menitan teman-teman. Dan di sini berhenti sampai dengan pukul 18:18. Untuk stasiunnya ada di sebelah sana ya. Lumayan jauh kalau dari kereta premium 1. Dan wilayah Cepu juga menjadi perbatasan antara wilayah Jawa Tengah beserta Jawa Timur. Nah, stasiun Cepu masih masuk di Jawa Tengah teman-teman, tapi setelah berangkat dari stasiun Cepu nanti ada jembatan Bengawan Solo, itu udah memasuki perbatasan Jawa Timur. Dear passengers, welcome to our Harina train customer. You have arrived at Bojonegoro Station. Please check your luggage and belongings. Sekarang waktu menunjukkan pukul 19:36 ya. Kereta api Harina sudah tiba di stasiun Lamongan. Ini merupakan pemberhentian terakhir sebelum tiba di kota Surabaya, stasiun Pasar Turi. Nggak begitu banyak yang turun di stasiun Lamongan ya, cuman beberapa orang aja. Sekitar setengah jam ke depan, kereta api Harina ini akan tiba di tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Oleh karena itu, saya mau share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Yang pertama, kereta api Harina adalah kereta api yang menghubungkan rute perjalanan dari kota Bandung ke kota Surabaya PP via jalur utara. Dan dalam satu harinya terdapat keberangkatan pagi dan juga keberangkatan malam di kedua arah, baik dari arah Bandung ataupun juga dari arah Surabaya. Nah, untuk
Kereta api Harina memiliki dua kelas layanan, ada kereta kelas premium dan juga ada kereta kelas eksekutif. Saat ini saya duduknya di kereta kelas premium dengan harga tiket Rp340.000. Sometimes harganya kalau weekend bisa mencapai Rp370.000. Selain itu juga ada kereta kelas eksekutif dengan harga tiketnya kisaran Rp580.000 sampai dengan Rp650.000. Untuk saya pribadi, perjalanan kereta api Harina pagi dari arah Bandung menuju ke arah Surabaya jamnya lumayan enak karena berangkat dari stasiun Bandung tidak kepagian, sekitar setengah 10 pagi, dan nyampe di Surabaya juga nggak terlalu malam, sekitar jam 8-an. Jadi jamnya terbilang cukup bersahabat bagi kebanyakan orang. Dan juga untuk kereta Harina merupakan satu-satunya kereta api penghubung jalur utara di Jawa Timur ya. Sehingga buat teman-teman yang mau dari Bandung ke arah Cepu, Bojonegoro, Lamongan, pilihannya ada kereta api Harina doang. Tapi kan ada pagi dan juga di waktu malam hari. Jadi menurut saya kereta api Harina ini alternatif yang bagus juga apabila teman-teman mau dari arah Bandung ke Surabaya tapi bosan lewat jalur selatan. Nah, sebagai pembanding aja teman-teman, untuk kereta dari Bandung ke Surabaya kelas ekonomi itu ada di kereta api Mutiara Selatan dan juga kereta api Pasundan. Nah, untuk kereta api Harina ini menurut saya jadi yang paling worth it karena dengan harga tiket yang paling murah di angka 340 ribuan, teman-teman udah bisa dari Bandung ke Surabaya. Kalau Mutiara Selatan dan Pasundan, harga tiketnya itu mencapai Rp410.000 dengan waktu tempuh yang lebih lama. Pasundan di waktu pagi hari, Mutiara Selatan di waktu malam hari, sedangkan kereta api Harina ada waktu pagi dan juga malam hari. Bisa disesuaikan sesuai dengan keinginan teman-teman. Untuk perjalanan kereta api Harina pagi hari ini, saya dapat di Premium 1 dan armada yang digunakan menurut saya dari guncangan terbilang cukup nyaman, peredam suaranya cukup baik, tapi sometimes si pintu belakang saya ini suka kebuka sendiri teman-teman. Dan yang terakhir dari pendingin ruangan selama di perjalanan, AC-nya menurut saya pas-pas aja, gak bikin kepanasan dan juga nggak sampai bikin kedinginan. Ya mungkin itu aja teman-teman untuk perjalanan naik kereta api Harina kali ini. Perjalanannya seru karena memiliki feel yang berbeda apabila dibandingkan dengan perjalanan via jalur selatan. Bisa menikmati keindahan alam di antara jalur Bandung Purwakarta, lalu bisa juga melihat pantai di sekitaran Pekalongan ke arah Semarang. Sekitar setengah jam ke depan akan tiba di tujuan akhir, jadi saya mau siap-siap dulu. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Sudah tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi pukul 20:10 ya, on time. Penumpang yang turun di Pasar Turi rame banget teman-teman. Ya, kita mah nyantai-nyantai aja. Yuk, pastikan tidak ada barang yang tertinggal. Alhamdulillah. Loh, ini kereta api Sembrani. Tadi kereta eksekutif satunya itu kereta Milesteel ya teman-teman. Ini kayaknya Sembrani bentar lagi mau berangkat.
Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dari kota Bandung selama kurang lebih 10 jam setengah perjalanan, sekarang saya sudah tiba di kota Surabaya, stasiun Pasar Turi. Itu saja barusan untuk perjalanan naik kereta api Harina pagi hari ini, satu-satunya kereta penghubung Bandung-Surabaya via jalur utara. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, share, dan juga subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.